keluar menyesal, terus kita astagfirullah ya Allah, semoga omongan tadi jangan dicatat sama malaikat. Saya doakan jadi anak soleh, anak soleha, betul. jadi anak cerdas, bakti sama orang tua. Oke. Itu betul, itu bagus, itu boleh. Tapi jangan sering-sering. Ya, kalau udah tahu begitu, yang namanya taubatan nasuha, itu bukannya ngelakuin lagi, minta maaf lagi, ngelakuin lagi, bicara kasar lagi, minta maaf lagi. Itu namanya bukan taubatan nasuha, bukan taubat yang diterima sama Allah. Taubat yang diterima sama Allah adalah ketika melakukan suatu dosa, berhenti melakukan itu. Nanti saya nggak mau begitu lagi, itu baru diterima. Tapi kalau nggak apa-apa lah, kata Ustazah kan nanti habis emosi ngomong jelek, habis itu saya minta maaf lagi, saya doakan lagi, besok begitu lagi. Oh bukan, itu namanya bukan taubat nasuha, itu namanya taubat sambel. ya artinya boleh, tapi selalu begitu. Lupa misalnya, Allah Maha tahu kita memang lemah, kita memang suka lupa, kita memang kadang-kadang nggak terkendali, kita kadang-kadang dikuasai oleh emosi, ya harus minta maaf. Dan tutup, karena tadi sudah istilahnya terperosok dalam doa yang buruk, tutup. Nah nutupnya ini lebih banyak Bu, doanya harus banyak, tirakatnya lebih banyak. Kan padahal lebih mudah menahan kan. Nutupnya tadi kan udah terperosok, nutupnya lebih banyak, doanya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, minta maafnya lebih banyak. Lebih effortnya itu, effort itu apa sih? Usahanya untuk nutupin yang tadi udah terperosok itu lebih susah. Gitu ya, apalagi nanti kalau terperosok lagi, na'udzubillah, jangan sampai. Ya, tapi kalau udah terjadi, yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Kita masih punya masa depan, doa. Dan yang paling penting adalah tidak boleh diulang, gitu aja. Berusaha untuk nggak ngulang. Kalau yang kemarin udah terjadi ya sudah. Yang berlalu biarlah berlalu. Mari kita sambut hari yang baru. Bahkan gitu ya. Jadi seperti itu. Itulah ya khabir, Allah Maha mengetahui insyaallah. Baik ibu-ibu saya yang dirahmati Allah. Bulan ini bulan apa ibu-ibu sayang? Rajab. Bulan Rajab. Sekarang udah otomatis ya. Kalau dulu tuh kalau saya tanya awal-awal bulan ini bulan apa? Bulan Januari gitu. Sekarang Masya Allah, Alhamdulillah rizki minallah. Bulan apa sekarang ini? Rajab. Ada apa di bulan Rajab ibu-ibu sayang? Isra Mi'raj jatuh pada tanggal 27 Rajab. 16 Januari, betul. 16 Januari atau yang tepatnya adalah 27 Rajab. Bulan Rajab di tanggal 27 ini adalah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa di peristiwa Isra dan Mi'raj? Satu, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Menaiki apa? Menaiki buruk dalam waktu yang sangat singkat. Ya, Masya Allah. Yang ketiga, apa lagi? Ya, ibu tahu tentang Isra Mi'raj? Tentang sholat. Itu nanti di ujung kita coba dulu untuk dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Itu juga adalah peristiwa Isra Mi'raj. Naik apa lagi? Naik apa? Kalau tadi kan naik buraj, kalau ini naik apa? Dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Naik apa? Naik apa? Hah? Naik onta? Naik? Sekelibat naik apa? Ya naik buruk lagi. Naik buruk lagi. Naik buruk lagi. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke itu naik buruk juga. Ya, naik buruk juga. Nah itu diperintahkan untuk apa? Selanjutnya diperintahkan untuk sholat, ya, untuk sholat. Tapi sholat juga nggak langsung kan ya? Nggak langsung suruh 5 rakaat ya. Pertama disuruh berapa? 50. Turun ke bawah. Kata Nabi Isa, nggak bakal bisa. Saya itu ya Allah, katanya, ngadepin Bani Israel susah banget. Apalagi nanti umatmu, ya Mama. Apalagi nanti umatmu, wah nanti mah nggak bakal bisa dia 50. Oh gitu ya, minta kurangin sana, kurangin. Gitu kata bahasanya gitu ya. Kurangin minta lah. Minta apa? Dispensasi dari Allah gitu lah. Minta keringanan sama Allah. Betul, naik turun sampai akhirnya 5 rakaat. 5 rakaat aja Nabi Isa masih bilang, ya kayaknya sih 5 rakaat. Udah malu saya 17. Iya, apa? 5 waktu sholat. 5 waktu sholat, bukan rakaat ya, mohon maaf saya
edit saya edit 5 waktu sholat. Oh kalau 5 waktu sholat mah sama aja itu umat banyak juga yang keteteran. Yakin deh kata Nabi Isa. Ya gimana nih, saya udah malu sama Allah bolak-balik gitu kata Nabi Muhammad. Ya udahlah kalau gitu, mudah-mudahan bisa kata Nabi Isa. Seperti itu. Betul nggak Bu kira-kira? Dari zaman dulu sampai sekarang sholat itu berat nggak Bu? Berat kan ya? Berat, benar tuh kata Nabi Isa. Nabi Isa tuh udah ngadepin Bani Israel beratus-ratus tahun gitu, ya kan? Sekarang Nabi Muhammad juga begitu. 5 waktu itu berat. Tetapi buat orang-orang yang terpilih, insya Allah bisa menjalankannya. Mudah-mudahan yang di sini kita semuanya dan juga anak keturunan kita, mudah-mudahan adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Amin Allahumma amin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Doanya supaya anak kita itu rajin mendirikan sholat. Apa tadi doanya? Coba ikuti saya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Nah, wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dulu nih. Aku adalah orang yang mendirikan sholat dan juga keturunanku. Ya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi kira-kira dari peristiwa Isra Mi'raj tadi hikmahnya apa sih? Hikmahnya apa yang Ibu bisa tangkap? Yang pertama hikmahnya apa kira-kira? Nah, Ibu kira-kira bisa tangkap, yang kira-kira Ibu jadikan itu cas keimanan yang kuat. Pertama hikmahnya Isra Mi'raj itu apa? Ibu bisa ambil satu. Hikmahnya apa? Dari cerita-cerita tadi. Apa ya? Selama ini kan tahu Isra Mi'raj begitu. Hikmahnya apa? Hikmahnya, motivasinya. Nah, hikmahnya berarti tentang sholat adalah disiplin waktu. Untuk bisa memanage waktu. Ternyata umat yang terbaik adalah umat yang bisa memanage waktunya dengan baik. Makanya umat Islam dikasih yang namanya sholat 5 waktu tadi, supaya bisa manage waktunya. Jadi apa ya hikmahnya? Disiplin waktu. Dan akhirnya dengan 5 sholat waktu ini di semua lini kehidupan pun harus disiplin. Di semua lini kehidupan, kapan masak kayak gitu ya, kapan masak nasi, kapan nyapu, itu disiplin. Nah, itulah baru memunculkan nanti ujungnya adalah kesuksesan. Ya, disiplin waktu. Kalau disiplin memanage waktu dengan baik, yakin semua pasti urusan beres. Jadi kalau sholatnya beres, semua urusan insya Allah juga jadi beres. Pokoknya intinya di situ. Oke? Yang satu disiplin waktu. Yang kedua apa? Oh iya, tadi terlewat. Sebelum berangkat menuju Masjidil Aqsa, itu Nabi Muhammad dibawakan sama Jibril ya. Dibawa sama Jibril dengan kendaraan buruknya, itu hatinya dibersihkan dulu ibu saya. Ya kan, 2 kali Nabi Muhammad dibersihkan hatinya waktu kecil dan waktu mau Isra Mi'raj ini. Dibersihkan dengan apa? Hati Rasulullah saat itu dibersihkan dengan air Zam-Zam. Dibersihkan baru dia menuju Masjidil Aqsa dan ke langit ke-7 tempat Allah tinggal. Kan gitu. Artinya di sini hikmahnya juga adalah kita ternyata kalau bisa bersihkan hati pasti sukses, mungkin nggak? Oke, kalau kita bisa membersihkan hati seperti Rasulullah tadi, bisa dibersihkan hatinya. Kalau hati kita bersih, pasti sukses. Nah, itu nasihatkan tuh sama anak-anak kita tuh, ya, sama mantu kita, sama cucu kita. Bersihkan hati, pasti sukses, mungkin nggak? Hatinya harus bersih. Hati bersih itu apa sih? Nggak iri, nggak dengki. Apalagi hati yang bersih itu. Bertakwa, beribadah. Hati yang bersih itu betul. Hatinya tuh nggak penuh dengan kesombongan, nggak ada rasa kalau kata Bu Bari dulu apa julid gitu ya, Bu Bari ya. Nggak ada julid gitu ya, nggak ada rasa nggak suka dengan orang yang berlebihan. Hatinya jadi bersih. Itu hikmah yang kedua. Yang ketiga kira-kira apa? Ternyata yang ketiga itu adalah logika
Logikanya ibu-ibu kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit ke-7 mungkin nggak dilakukan dalam satu malam? Nggak mungkin kan? Tetapi ternyata di situ hikmahnya adalah otak kita, pikiran kita tuh ternyata terbatas. Ada wilayah hati yang nggak terbatas, yang bisa mengimani itu semua. Jadi hati itu Bu lebih luas daripada pikiran. Contoh, ibu dari sini ke arah TikTok, ibu nggak bisa lihat, ya kan? Tapi hati ibu bisa lihat, betul nggak? Betul? Jalannya ibu bisa lihat, itu hati. Ada wilayah hati yang luar biasa, begitu luas, lebih luas dari pemikiran, lebih luas jangkauannya dari jasad dan juga pandangan kita. Itu wilayah hati, wilayah keimanan. Oleh karena itu kita harus betul-betul menjaga hati. Jagalah hati. Ya lupa deh. Lagi, jagalah hati. Jagalah hati. Nah kan, jagalah hati lentera hidup ini, kan gitu. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Iya kan, semangat hidup kian gigih, prestasi mudah diraih. Itu lagunya siapa ya dulu? Lagunya siapa itu? Agim ya. Dulu si nasyid sebelum Agim ada lagi tuh. Maksudnya Agim syairnya, liriknya aja yang dirubah tapi ada sebelumnya ya. Seperti itu. Oke ya. Yang keempat, hikmahnya adalah ternyata sebelum Rasulullah itu diisrakan dan juga dimi'rajkan, Rasulullah itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Pergi ke Taif dilempari kotoran, pergi ke Taif dilempari batu. Wah, ini maksudnya mau dakwah tapi dihina-hina gitu ya, dikata-katain. Sedihnya luar biasa. Udah gitu tambah lagi istri tercinta kembali pulang ke haribaan Allah. Sedihnya itu bertubi-tubi lah bahasanya. Nah, tapi setelah itu Allah berikan pertolongan, Allah hibur dengan yang namanya Isra Mi'raj, diajak jalan-jalan sama Allah. Ya kan? Diajak jalan-jalan sama Allah, diberikan tahu di sana gitu ya. Diajak jalan-jalan naik gunung. Artinya di situ ternyata inna ma'al usri yusra, bahwa ketika ibu atau kita dalam keadaan permasalahan yang begitu rumit, kehidupan begitu sulit, dan juga permasalahan yang begitu menghimpit, banyak yang harus kita selesaikan, ternyata ada nanti pertolongan Allah yang akan datang. Yakin itu. Dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Pernah nggak ada pengalaman kayak gitu? Lagi sedihnya sedih banget, tiba-tiba ada Allah kirimkan sesuatu yang bahagia. Pernah nggak kayak gitu? Sering, Masya Allah. Mungkin kita jadi lupa ya, dulu, tapi perasaan sering. Kita lagi sedih, lagi susah-susah, itu Allah tiba-tiba kirimkan sesuatu yang membahagiakan. Pernah nggak? Pernah. Kita nggak begitu ini ya. Tapi nggak begitu ngeh ya. Padahal itu hikmahnya Isra Mi'raj. Kalau kita ingat itu, kita ingat bahwa Allah itu ternyata Maha menolong. Jadi kalau lagi sedih-sedih, lagi susah-susah, ingat bahwa Allah itu pasti akan datang menolong. Idza jaa nasrullahi wal fath. Pasti Allah datang kok. Pasti Allah datang untuk menolong. Kan gitu ya, Masya Allah. Sama juga dengan kematian ya Bu ya. Kematian itu sakit nggak Bu? Sakit. Ya, Rasulullah itu saat menjelang kematiannya, itu datang kan malaikat maut. Allah bilang, wahai malaikat maut, datanglah kepada Nabi. Kalau nanti Nabi mau menerima kamu, ambil nyawanya. Tapi kalau Nabi nggak mau, nggak usah, kata Allah gitu. Kemudian setelah itu betullah malaikat maut lalu menyapa Rasulullah, ya Rasulullah, saya diutus Allah untuk mencabut nyawamu. Kemudian saya itu Rasulullah bilang, baik silahkan. Kalau kita gimana Bu ya? Mau nggak gitu kan? Kalau kita nggak ada pilihan Bu, mau nggak mau pokoknya cabut gitu kan? Tapi Rasulullah dikasih pilihan, mau nggak? Mau, nggak apa-apa. Ya, Rasulullah bilang ya silahkan gitu kan. Lalu setelah itu Rasulullah kan saat itu sedang demam ya, sedang sakit di tempat tidur. Pertama Rasulullah itu diambil bagian kaki, ditarik di bagian kaki sampai pusat. Lalu Rasulullah mengatakan, ya duhai ya Allah, sakitnya rasa sakaratul maut ini, kata Rasulullah. Duhai ya Rahman, sakitnya ini ya Allah,
saya belum pernah merasakan sakit yang seperti ini sampai di pusat. Lalu setelah itu ditarik lagi, padahal pelan nariknya, tapi sakit. Tarik, lalu setelah itu naik sampai dada. Rasulullah bilang, ya Allah, ini sakit begini nanti umatku juga akan merasakannya ya Allah. Andaikan boleh rasa sakit umatku yang merasakan sakratul maut ini tolong berikan kepada saya aja. Kata Rasulullah begitu. Lalu setelah itu Rasulullah melihat malaikat Jibril tuh nggak mau melihat. Malaikat Jibril nggak mau melihat Rasulullah, berpaling itu mukanya. Jibril, kenapa kok kamu berpaling dari aku gitu kan? Saya nggak tega lihat kamu ya Rasulullah, nggak tega. Merasakan sakit yang luar biasa tadi nggak tega ya Rasulullah, gitu kan? Lalu setelah itu dicabutnya makin ke atas. Nah itu kan sakit. Ya artinya memang sakaratul maut itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Lalu apa hubungannya dengan ini? Sebetulnya itu adalah gerbang sebuah perjalanan baru. Karena setelah itu, setelah di alam dunia ini nanti akan menuju yang namanya alam barzah. Alam barzah itu adalah ada dua kemungkinan, yaitu surga atau mohon maaf tamannya surga, yang satu adalah jurangnya neraka. Surga dan neraka belum dibuka, tetapi alam barzah sudah membuka tamannya surga, berarti terasnya lah gitu ya, tamannya surga dan jurangnya neraka. Baik. Maaf lahir batin, saya selalu ya. Ada keperluan. Ya, silakan. Ibu maaf ya. Oke ya, jadi seperti itu. Fi amanillah ya, Bu aja ya, insyaallah. Ya, sampai mana tadi? Ya, jadi itu adalah gerbang dari sebuah perjalanan. Jadi perjalanan kita tuh nggak cuma sampai sini. Kita tuh cuma 60 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Itu tuh baru sebentar. Karena kita akan mengalami perjalanan yang lebih panjang, yaitu alam barzah. Di alam barzah itu kita akan nunggu di alam barzah sampai kiamat. Di alam barzah itu nanti akan menunggu sampai kiamat. Buat orang yang soleh, dia bilang begini, ya Allah percepatkanlah hari kiamat. Percepatkanlah hari kiamat ya Allah, karena saya pengen ketemu sama keluarga saya. Saya rindu sama keluarga saya ya Allah. Itu orang soleh. Tapi buat orang yang mohon maaf mungkar dan juga maksiat dan kafir, mereka bilang ya Allah buatlah alam barzah ini lama, jangan datang hari kiamat. Karena setelah hari kiamat azabnya lebih pedih lagi. Gitu ya. Jadi artinya memang kita tidak lama. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. An-Nasi'at ayat paling terakhir adalah bahwa kita itu hidup di dunia itu seperti waktunya tuh kayak pagi aja, kayak waktu sore aja, nggak lama. Yang lama itu adalah perjalanan nanti ke depan. Oleh karena itu memang kita butuh yang namanya persiapan. Oke, ya, masya Allah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Ada pengalaman barangkali? Sakaratul maut tadi kan yang menyakitkan katanya, tapi ada yang meninggal itu kita nggak ketahuan, diam-diam, nggak ada teriakan, nggak ada apa gitu, nafasnya berubahnya. Iya, itu karena karena memang orang yang sakaratul maut nggak bisa teriak. Saking sakitnya, coba ibu deh, kalau misalnya ibu sakit kena apa, yang ada ibu nggak bisa teriak. Sakitnya sakit banget, yang ada ibu nggak bisa teriak, betul nggak? Saking sakitnya sakaratul maut, teriak aja udah nggak bisa. Gitu. Saking teriak, biasanya malah bergetar gitu kan. Itu Rasulullah itu saat sakaratul maut juga keringatnya itu di keningnya itu katanya udah sebesar jagung itu, menahan rasa sakit. Itu Rasulullah. Ya, karena saking sakitnya. Saking sakitnya sakaratul maut, tapi percayalah itu adalah awal dari sebuah perjalanan. Awal dari sebuah perjalanan yang baik untuk orang-orang baik. Ya, karena Rasulullah tadi begitu. Saya mau malaikat maut cabut saya, karena ini adalah awal dari pertemuan saya dengan Allah lagi. Kan waktu di Isra Mi'raj sudah ketemu. Saya pengen ketemu sama Allah lagi. Jadi cabut saya sekarang. Gitu. Itu Rasulullah begitu, ditawari. Ya Rasulullah itu ditawari. Saat malaikat maut datang, ya Rasulullah, saya diutus oleh Allah, saya mau nyebut nyawa kamu.
Boleh apa enggak? Bahasanya gitu. Kalau kamu nggak boleh, saya mau balik lagi ke Allah. Bahasanya kan gitu. Kalau kita gimana ya? Kalau ketemu sama malaikat mau ditawarin begitu, milih mana bu? Milih ya udah cabut saya atau nanti tunda dulu. Ayo pilih mana? Kalau kita yang ditawarin, mikir-mikir. Kalau Rasulullah mau, karena kerinduan yang luar biasa kepada Allah. Karena pengen ketemu sama Allah, ya kan? Karena inginnya berada di babak baru kehidupan yang lain, gitu ya. Masya Allah, ibu-ibu saya yang dirahmati Allah, dunia itu sebentar. Nggak lama. Kalau orangnya orang beriman, orang soleh, apakah itu terasa juga pas Sakratul maut. Sakratul maut. Rasulullah itu bukan main solehnya, bukan main cintanya sama Allah, tapi masih merasakan sakratul maut. Jadi kita misalnya orangnya udah beriman, Orang beriman, soleh, merasakan itu. setiap kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut pasti merasakan itu. Katanya kan dicabut, katanya gini ya, selembut gitu ya, selembut apa? Rambut yang ditepungkan gitu. Itu cara nyabutnya. Rasulullah juga gitu, dicabutnya caranya begitu, lembut, pelan-pelan. Tapi jelas rasa sakitnya itu ada. Setiap orang pasti merasakan sakit, tapi caranya beda. Ada yang caranya dengan lembut, jadi sakitnya tuh nggak sakit banget lah bahasanya, tapi sakit pasti sakit. Iya pasti sakit. Itu Rasulullah. Misalnya orang Baik, ya kalau soleh. nanti mungkin Jangan. diberi contoh oleh Allah oleh bagaimana beratnya sakaratul maut gitu kan, jadi biar umatnya bisa merasakan. Kalau misalnya orang yang udah soleh kirain tuh lepas Halus gitu ya. nggak merasakan sakaratul maut. Begini. Ini ya, coba ibu gini. Ini tuh di sini ada nyawa nggak? Ada nyawa kan? Contoh nyawa di sini ketusuk atau kena iris. Itu nyawanya kan terkurang gitu ya, di situ, di bagian situ berkurang kan? Tapi begitu sakit kan? Nyawa yang di situ aja, itu agak sedikit berkurang, itu rasanya sakit kan? Nah itu maksudnya gitu, nyawanya diambil, sakit di situ aja diambil, atau apa sesuatu yang kaki misalnya ya, sedikit gitu kena luka, itu nyawa di situ tuh lagi agak sedikit berkurang, sakit. Apalagi di semuanya, dari ujung kaki sampai ujung kepala, gitu. Tapi jangan takut, itu awal dari kehidupan baru. Gak boleh takut sama sakaratul maut. Kita semua kullu nafsin dha'iqatul maut pasti kok merasakan sakit. Bahkan anak-anak juga. Walaupun apakah dia tertabrak, walaupun apakah dia mohon maaf ketimpa gedung, apakah dia terbakar, apakah di tempat tidur, bisa merasakan. Jadi semuanya merasakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Hanya sakitnya atau caranya dari malaikat maut tadi berbeda caranya. Gitu. Kalau arwah yang menunggu itu di sana tuh ada kehidupan lagi itu gimana? Oh iya, arwah itu maksudnya ruh ya. Saya akan kalimatnya saya coba maksimalkan dengan kalimat tarbiyah, namanya adalah ruh. Arwah itu kayaknya dari bahasa Hindu, arwah. Ruh, apa namanya? Ruh, ada kehidupan di alam barzakh. Itu sama bertetangga, sama makan juga, tapi bentuk makannya aja yang berbeda. Ya, seperti itu. Mereka ada kehidupannya. Ada ibaratnya komplek-kompleknya itu ada. Itu kalau orang-orang soleh, mereka mempunyai tinggal di rumah yang itu tadi, seperti di taman-taman surga. Tapi kalau yang mohon maaf maksiat, kafir dan lain sebagainya, itu adalah di tempatnya jurangnya neraka. Harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan dulu di dunia, gitu ya. Jadi kita semua pasti kok akan mengalami itu, nggak kenal usia. Bisa jadi besok saya yang duluan, besok jadi cucu kita yang duluan, bisa jadi anak saya yang duluan. Oh harus siap. Kok bisa bilang begitu sih? Kok gampang banget, kok memudah-mudahkan? Bukan begitu, karena kita semua memang mengalami antrian yang tidak ditentukan oleh usia, tidak ditentukan dengan penyakit,
oh penyakitnya udah lama tuh, bentar lagi meninggal. Enggak juga. Ada yang seger-seger tiba-tiba nggak ada gitu ya. Nggak ditentukan oleh sesuatu, tidak. Tetapi itu ditentukan oleh Zat yang Maha memberikan nyawa, yaitu Allah. Bukan doa, saya bukan doa. Bukan doa, misalnya siapa apakah anak duluan, apakah cucu duluan, apakah saya duluan, bukan suatu doa. Tapi memang itu persiapan. Persiapan kita pasti akan kepada melewati waktu itu, gitu ya, seperti itu. Nggak tahu. Sekarang saya di sini nggak tahu nanti berapa jam lagi ke depan, kan gitu. Nggak tahu saya sekarang di sini, nggak tahu besok saya bagaimana, kan gitu ya. Sama, posisi ini harus ditanamkan, ditancapkan di dalam hati kita. Kapanpun Allah panggil, siap aja udah. Siap. Kalau bisa harus siap. Boleh nggak bilang siap nggak siap? Misalnya tadi mikir-mikir gitu ya, bujana, malaikat mau datang gitu ya. Mikir-mikir. Nggak sempet mikir udah ya. Kalau ditanya gitu tadi, saya itu baca kemarin biografi tentang ketua dari koperasi yang meninggalnya itu adalah begini, kata istrinya, suami saya itu setiap kok sering-sering sekarang di jendela itu melihat ke arah luar tiba-tiba tersenyum gitu ya. Mungkin itu adalah malaikat pencabut nyawa, karena 40 hari sebelum dicabut nyawa itu malaikat udah datang, Bu. Tapi tidak kenal kita nggak kenal sama dia. Ciri-ciri orang yang soleh itu diperlihatkan orang yang akan mencabut nyawa, diperlihatkan orang itu adalah sebetulnya malaikat maut. Nggak kenal kita, tetapi dia ngeliatin kita terus, gitu ya. Nah itu kalau itu bisa jadi pertanda, itu kita bisa mempersiapkan diri itu lebih maksimal. 40 hari sebelum kita dicabut nyawanya dia sudah siap-siap, gitu ya. Ya mudah-mudahan. Kenapa? 40 hari itu kalau kita suka jeli gitu ya, udah ada tanda-tandanya itu udah ada. Jadi udah disiapkan. Tiba-tiba ada orang gitu, Bu. Dalam hadis dikatakan tiba-tiba ada orang yang dia ngeliatin kita. Ternyata itu adalah malaikat maut gitu ya. Nanti kalau ada orang tiba-tiba nggak kita kenal liatin kita, jangan takut ya, Bu ya. Jangan kayak gitu, sapa aja, Bu. Pak, Bu gitu. Enggak ya? Kan pernah. Ya menjelang itu kan dibilang itu ada orang lewat di banget, cuman kita apa sih nggak ada orang gitu kan, cuman dia kan yang lihat kan beliau. Ya, jadi kalau malaikat mencabut nyawa yang untuk orang soleh dia tersenyum. Tetapi ketika orang itu tidak soleh, mungkar, maksiat, dia ada menampakkan rasa tidak suka, gitu ya, melihatnya itu. Oleh karena itu kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan malaikat maut yang akan menjemput kita nanti bisa memperingatkan kita, setidaknya kita bisa bersiap-siap untuk 40 hari yang setelah dia datang mencabut nyawa kita. Saya kok bicaranya serem? Enggak serem. Ini tuh cuman bahasanya ya kita semua pasti akan menemui waktu itu kok, akan mengalami itu. Gitu ya, Masya Allah. Oke? Jadi persiapkan aja. Makanya banyak orang yang siap-siap kain kafan, ya nggak apa-apa. Setiap dia ngeliat lemari, ngeliat kain kafan, oh saya berarti memang akan menuju mati, berarti saya harus siap-siap. Saya nggak boleh berbuat yang jelek-jelek lagi nih. Saya nggak boleh lagi nih berbuat yang jelek-jelek lagi, gitu ya. Saya nggak boleh lagi nih seuzon sama orang lagi. Pokoknya kayak gitu. Ya? Kalau orang Jawa dulu dia udah mempersiapkan itu petiknya segala ya. Insya Allah itu diberikan karamah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang tahu kapan. Ya mudah-mudahan kita bisa begitu. Kita bisa mempersiapkan dengan maksimal ya keadaan menuju gerbang. Kalau saya katakan atau ulama biasa mengatakan itu adalah gerbang menuju kebahagiaannya bagi orang soleh. Pembuka. Ustazah emang boleh dipersiapkan segala kain kafan? Boleh. Nyiapin aja di lemari. Buat saya sendiri untuk mengingatkan sekedar, bukan doa. Saya ini biar besok bukan doa. Itu mengingatkan diri sendiri. Sama dengan ziarah. Ziarah itu boleh sering-sering. Untuk apa? Untuk ngingetin kita bahwa kita tuh nanti akan kembali kepada Allah. Ziarah tuh sering-sering boleh. Sama dengan melihat kain kafan, ya Allah saya nanti akan nyiapin tanah aja boleh, Bu. Tanah untuk saya nanti meninggal itu boleh. Ada yang Ya. kain panjang.
Iya. Yang susah nyari kain. Iya. Kain-kain panjang ini nanti kalau ini tolong ini untuk saya ya, kan ada yang begitu kan? Oke, ya seperti itu. Jadi saya jelaskan sekali lagi bahwa sakaratul maut tadi memang menyakitkan, tetapi itu adalah gerbang untuk menuju kebahagiaan baru, gerbang untuk bertemu dengan Allah. Yang kita kalau ketemu cuma 5 kali dalam sehari, ini ketemu dengan Allah dan juga berkumpul dengan orang-orang soleh yang lain, gitu ya. Gerbang dari sebuah perjalanan baru. Oke, tafsir masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Surat ke 107. Kemarin dengan Ustazah Hilmi. Ya betul. Ustazah Hilmi itu surat Al-Kautsar ya. Sekarang kita ke Al-Ma'un. Kita sedikit-sedikit aja Bu, yang penting ini diamalkan ya. Jadi amal soleh untuk saya, kita amalkan aja apa yang kita dapatkan ini. Al-Ma'un ya, Al-Ma'un. Udah hafal ya? Insyaallah. Udah hafal. Kalau yang kemarin kan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang kemarin. Yang sekarang surah Al-Ma'un. Surah apa? Al-Ma'un. Al-Ma'un itu artinya adalah apa? Barang-barang berguna. Tapi artinya nanti dahsyat ini Bu. Surah Al-Ma'un, surah ke-107 itu dekat-dekat sama Anas. Dekat-dekat sama Anas Bu, bagian belakang aja, belakang. Terus belakang terus itu berapa lembar terakhir itu? 2-3 lembar terakhir lah. Halamannya itu 602 Bu 602. Bu Mimin juga seperti sama halaman 602. Bu Neti ketemu? Ketemu, alhamdulillah. Bu Sis ketemu? Oke, alhamdulillah. Bu Bari sudah, Bu Wenti sudah, Bu Jana sudah, alhamdulillah. Bu Bakri juga, Bu Nur ketemu ya? Yang mana? Boleh dibantu Bu Bakri, Bu Nurnya ketemu? Baca yuk, baca yuk. Bu Marbaya sudah? Belum? Boleh dibantu? Saya cuma diri aja ya ketemu ya. Siap, kita baca 1, 2, 3. Bismillah ya. Astagfirullah dulu deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Hafal semua insyaallah ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. A itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya apakah? A doang. A itu apakah? Ya. Ro'aita itu artinya adalah kamu melihat. Apakah kamu melihat? Ro'aita. Kalau di sini mungkin ditambahkan apakah kamu mengetahui kan gitu ya. Ro'aita alladzina. Alladzi itu orang-orang yang. Ro'aital ladzina, orang-orang. Yukadzibu, orang yang mendustakan. Biddin, bi itu artinya dengan. Bi dengan. Biddin agama.
din itu agama. Kalau disatukan berarti artinya apa? Apakah? Itu dalam bahasa Arab itu apakah? Keren ya, Masya Allah. Apakah kamu melihat orang-orang? Apakah kamu itu untuk Nabi Muhammad, turunnya kan kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah tuh tanya, apakah kamu melihat ada orang-orang yang mendustakan agama? Kalau di situ terjemahannya apa? Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itu kalau di depannya dibuatnya seperti itu biar kita mudah mengetahuinya. Tapi secara arti kata per kata tuh begitu. Apakah ro'aita, kamu tahu, kamu melihat alladzi, orang-orang yang yukadzibu, mendustakan bidin, dengan agamanya. Apakah kamu tahu orang-orang yang mendustakan agama? Bahasanya gitu. Ini sebuah pertanyaan dari Allah untuk Nabi Muhammad. Pertanyaan ini butuh jawaban nggak, Bu? Iya. Butuh. Pertanyaan ini butuh jawaban nggak? Apakah kau tahu orang-orang yang mendustakan agama? Gitu. Dalam ayat ini tuh nggak butuh jawaban, nggak butuh jawaban. Jadi ini cuma sekedar begini loh. Misalnya seorang guru yang nanya gitu ya, ini tuh metode belajar. Misalnya Bu Bakri pengen ngasih tahu ke cucu, tahu nggak kalau ada buah yang paling yang paling besar misalnya, tahu nggak buah yang paling besar? Kita nggak butuh jawaban. Itu sebuah pertanyaan untuk memancing akal supaya apa emang Uti? Emang apa Uti buah yang paling besar? Kayak gitu loh. Jadi sebuah metode pembelajaran diawali dengan pertanyaan. Saya misalnya tanya sama ibu-ibu gitu kan, sebuah pertanyaan yang itu memancing rasa penasaran. Ya, jadi ini adalah sebuah pertanyaan dari Allah kepada Nabi Muhammad, tidak butuh pertanyaan tetapi sebuah pancingan, metode belajar memancing bagaimana agar umat ini penasaran. Emang ada ya orang yang mendustakan agama? Gitu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan agama? Kan gitu. Jawabannya yaitu ada di yang kedua. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Fa itu artinya maka. Dzalika itu. Maka itu alladzi orang-orang yad'u itu adalah begini, yad'u itu gini. Mencaci, ngomelin, marahin, dorong, mukul, menghalau, pokoknya yang nyakitin. Itu yad'u. Apa? Yad'u. Jadi kalau mencaci, memaki, memukul, memarahi, menghardik, siapa? Yad'ul yatim, anak yatim. Jadi kalau ditotalkan dalam depak artinya apa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, artinya siapa orang yang mendustakan agama? Dikasih tahu deh. Kalau metode pembelajaran kan gitu ya. Kamu tahu nggak buah yang paling besar? Apa ya gitu. Tahu apa nih? Nah, jadi begini, buah yang besar satu begini. Ya, ini sama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang mendustakan agama yang pertama adalah yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yad'u tadi artinya apa? Yad'u tadi menghardik, mencaci, memukul, memarahi, ngomelin, yang bikin nyakitin dia deh. Nyakitin fisik, nyakitin hati. Itu yang nyakitin hati, yang marahin, yang ngomelin, yang mukul, yang ngambil haknya anak yatim, yang makan harta anak yatim, itu mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama. Apa tadi artinya? Coba saya Arabnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Menghardik, memarahi, memukul dan lain sebagainya. Yaitu menyiksa. Ada yang begitu kan ya? Menyiksa, pokoknya yang siksaannya fisik dan batin gitu. Ya kan? Jadi nggak cuma itu kan menghardik tuh katanya. Tapi ya tuh dalam bahasa Arab itu semua menghalau, mencaci dan lain sebagainya. Oke? Jadi yang pertama itu adalah orang-orang yang menyakiti anak yatim. Itu
dia adalah orang-orang yang mendustakan agama. Gitu, makanya anak yatim itu artinya apa sih, Bu? Yatim itu ayahnya nggak ada. Tambahkan, Bu, yatim itu adalah ayahnya udah nggak ada dan belum balik. Anak yatim yang di sini. Nanti kalau anak yatim, saya yatim juga dong gitu misalnya. Saya yatim juga dong gitu ya. Jadi gitu. Makanya kalau memberi santunan anak yatim itu adalah dia tidak punya ayah atau ayahnya sudah meninggal. Bukannya ayahnya cerai, bukan ya? Bukan. Kalau cerai itu bukan yatim, tapi ayahnya sudah meninggal. Dia belum balik. Itu anak yatim. Kalau mau ngasih santunan anak yatim yang begitu, yang bapaknya udah nggak ada dan belum balik. Tapi ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa dia yatim itu adalah anak yang orang tuanya nggak ada, bapaknya nggak ada, tetapi anak itu belum mandiri. Makanya kadang-kadang santunan anak yatim ada nggak yang SMA gitu? Nggak ada ya? Nah, kayak gitu. SMP, karena dia belum balik ya, tersebut belum balik. Nanti kalau misalnya anak yatim yang nggak punya bapak aja, nanti yang kerja gitu ya, saya kan yatim, gitu. Enggak. Jadi yang belum balik, ya oke? Fadzalika alladzi yad'u al-yatim. Nggak boleh tuh dihati, nggak boleh tuh dimarahi, nggak boleh. Nah, mereka orang yang memberikan santunan, menyayangi anak-anak yatim itu, dia di surga akan bersama dengan Rasulullah seperti ini ya kan? Pernah dengar ya? Akan berdampingan kepada Rasulullah, itu deket banget. Ya, bisa jari telunjuk, jari manis, bisa jari telunjuk, bisa jari telunjuk dan juga jari tengah. Pokoknya deket banget lah. Itu ada yang nanya gini, Bu, kalau deket, kenapa? Ini kalau deket begitu, nanti kalau orang yang menyantuni anak yatim misalnya ada 1000 orang gitu, katanya dekat sama Rasulullah gitu. Ini kira-kira dekatnya gimana? Apa semua 1000 orang itu dekat sama Rasulullah? Apa gimana caranya? Gimana caranya dekat sama Rasulullah? Pernah gak kebayang gitu, Bu Enti? Ini saya santunin anak yatim, saya sayang sama anak yatim, ingin ketemu dengan Rasulullah, tapi ternyata banyak juga yang menyantuni anak yatim, yang sayang sama anak yatim banyak juga gitu ya. Dari belahan bumi mana aja itu banyak yang beriman sama Allah, dan dari zaman dulu sampai sekarang banyak kan orangnya. Nah itu kalau deketnya sama Rasulullah tuh kayak gimana? Bisa deket semua nggak tuh sama Rasulullah? Hadisnya kan gitu, harus deket nanti akan sama Rasulullah. Pernah kebayang nggak, Bu Enti? Pernah kebayang nggak? Ada pernah terbesit dalam hati kita, iya ya kalau dekat sama Rasul nanti sedekat apa ya? Semua kan banyak gitu. Ini harus sudah ya, jari tengah, jari telunjuk. Nah kan deket banget tuh. Kalau semuanya yang nyantunin anak yatim semua sayang, masa semua bisa deket sama Rasulullah? Kayak gimana? Pernah kebayang? Mungkin kita nggak bisa bayangin seperti apa. Deketnya tuh seperti apa gitu kan? Nah bertetangganya sama Rasulullah itu seperti apa? Jadi begini aja, logikanya tuh gini. Itu kalau misalnya anak-anak kita ya main bola atau kita lah gitu, suka nggak, Bu, bola? Nggak ya? Nonton pertandingan bola yang tiketnya itu mahal, pasti dia berada di ruangan atau pasti dia berada di duduk yang paling depan, betul nggak? Misalnya berapa juta dia masuk, dia pasti ada duduk di paling depan. Dia nggak cuma lihat bolanya, dia lihat bulu kaki yang pemain bola juga dia bisa. Bahasanya kayak gitu ya. Lihat lapangan rumputnya dia juga bisa lihat, gitu kan? Karena saking dekatnya. VIP, ya kan? VIP bayarnya mahal. Karena pertanyaannya kalau dia yang bayarnya murah, cuma bayar 100.000 misalnya seperti itu, di belakang nggak kelihatan, tapi bisa nonton di stadion. Ada juga yang ya udah nonton sih, tapi sedikit nggak bayar mahal, ya udah di layar tancap aja udah bagian luar gedung kan gitu ya. Nah ada layar di luar gedung nggak kelihatan tapi bisa deket-deket juga gitu. Sama ini analoginya begitu. Jadi yang banyak ngasih ke yatim itulah yang paling dekat sama Rasulullah. Yang paling sayang sama anak yatim itu yang paling dekat. Seberapa yang kita kasih ke anak yatim itu menentukan jarak kita dengan Rasulullah. Logikanya begitu. Jangan bingung, kalau semuanya dekat sama Rasulullah gimana caranya kan gitu ya. Nah jadi begitu ya, jadi seperti itulah menganalogikannya.
Ya, Masya Allah. Jadi orang yang mendustakan agama yang pertama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang-orang yang menghardik, yang marahin anak yatim. Kenapa ya kok anak yatim? Ya karena dia nggak punya bapak. Orang kalau nggak punya bapak itu kan gimana ya? Maksudnya gini, wah kalau berani lah sama bapak saya, kan gitu ya. Tapi anak yatim gimana? Bapaknya udah nggak ada, sedih gitu kan, mau gimana? Sedih. Makanya kenapa anak yatim sedih? Karena nggak ada bapaknya, nggak ada yang ngebelain. Makanya harus banyak kita muslim semuanya itu ada dianggap orang tuanya anak yatim. Karena dia nggak punya bapak, karena kesedihannya itu betul-betul sedih sekali. Ya nggak punya bapak, nggak punya apa ya namanya itu? Ya, apa ya? Kan saya pernah nggak punya perlindungan. Di klinik kan ada anak sakit tuh digendong bapaknya, sedangkan anak saya nggak ada kan gitu. Jadi ngelihat anak yang digendong bapaknya tuh kayaknya gimana ya rasanya kayak gitu. Jadi sedih di situ. Dari usia berapa Bu? Dari anak yang paling kecil 2 tahun. 2 tahun. Ya, kalau ada saya mah dari hamil istrinya meninggal. Suaminya ada saya meninggal. Istrinya dari hamil 6 bulan. Masya Allah. Ya, Masya Allah kan begitu kan anak yatim kan, tapi Masya Allah. Kok sama sekali kadang-kadang kalau ini tuh lihat mamanya kata bapaknya beda juga sifat katanya beda gitu. Kalau mau ke bapak tuh kayak si Pak Anul gitu ya. Ada saya laki-laki. Tapi gini Bu Bari, ada cerita yang menarik di belakang Rasulullah di surga itu disebutkan begini hadisnya. Ada rombongan wanita di belakangnya gitu. Ditanya sama Rasulullah, siapa kamu? Wanita siapa kalian ini gitu kan? Oh saya adalah ini ya Rasulullah, saya adalah ibu dari anak yatim, saya memelihara anak yatim. Insya Allah ya, jadi seperti itu. Ternyata ibu juga termasuk bagian dari yang memelihara anak yatim. Mudah-mudahan ya seperti itu menjaganya ya. Dari kecil dulu mudah-mudahan didekatkan oleh Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Jadi seperti itu, saling mencintai anak yatim. Karena anak yatim itu ya itu tadi, nggak punya backingan bahasanya. Backingnya tuh nggak ada. Kalau anak yatim kan ya bapak gua bilangin loh bapak gua bisa gitu. Merasa bangga, merasa ada yang melindungi, merasa oh bapak saya ada, bilangin sama bapak saya nanti kan gitu suka. Lah anak yatim bilangin siapa? Kan gitu ya. Kenapa harus sayang sama anak yatim? Maksudnya gitu. Jadi kita harus sayang sama anak yatim. Soalnya nama ibunya ya, masih ada ibunya, berani nggak sama ibu saya? Bapaknya udah nggak ada. Ya, Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Gitu. Jadi tidak boleh yang namanya menghardik, memarahi, nggak boleh memarahi anak yatim karena begitu. Saking cintanya ya Rasulullah kepada anak yatim sampai begitu di surga nanti dekat banget sama Rasulullah. Yang kedua lanjutkan yuk 1, 2, 3 siapa dia yang mendustakan agama yaitu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala, wa itu artinya dan. La itu artinya tidak. Yahuddu mendorong atau mengajak atau membujuk atau memotivasi. Yahuddu itu gitu. Membujuk, memotivasi, mendorong, mengajak gitu. Mau yahuddu ala ya ta'amil ala itu di atas atau kepada ya ta'amil miskin. Ta'am itu makan al miskin, ta'amul miskin. Dia tuh tidak mau mengajak orang untuk apa tadi? Memberi makan. Ta'amul miskin, ngasih. Ngajak aja enggak, apalagi ngasih. Enggak ada niatan, enggak ada azam, enggak ada terlintas di bayangan saya mau ngasih makan orang miskin, enggak ada kayak gitu. Itu termasuk orang yang yukadzibu biddin. Dia mendustakan agama. Terlintas untuk wah saya mau ngasih ini nih, nanti kalau saya ketemu sama pemulungnya itu saya mau ngasih ini terlintas aja enggak, apalagi ngasih beneran. Itu termasuk yukadzibu biddin. Enggak ngasih ke orang miskin itu termasuk orang yang mendustakan agama. Terlintas aja enggak, ngajakin juga enggak.
Nah itu termasuk yukadzi bubitin. Jadi kita itu setidaknya kalau belum bisa, niatkan aja dulu. Belum bisa ngasih banyak orang miskin, niatin aja dulu yang kita bisa. Ya, jadi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apa artinya secara utuh? Coba kita baca 1, 2, 3. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Tidak mendorong, mengajak, memotivasi. Ngajakin aja enggak, apalagi ngasih. Nah itu termasuk yukadzi bubitin, orang-orang yang mendustakan agama. Ya, oleh karena itu memang kita itu harus dijadikan lapang hati kita, makanya harus dimotivasi, yuk kaya. Buat apa? Buat berbagi. Buat apa? Berbagi. Kan gitu ya. Orang yang berbagi itu, kemarin tuh saya dengar Ustaz Zaidul Akbar itu bilang begini, orang hati itu menentukan bagaimana kesehatan badan. Hati itu menentukan kesehatan badan. Ada yang dia itu pemarah, makanya dia punya sakit karena dia suka marah-marah, jantungnya sering berdegup dengan kencang, gitu kan? Bu, kalau marah degup jantungnya kencang nggak? Kencang kan? Nah itu kalau degup jantung kencang, itu aliran darah meningkat, Bu. Aliran darah meningkat, jadi darahnya darahnya itu jadi tekanan darahnya jadi tinggi. Makanya dia punya penyakit namanya darah tinggi, itu kayak gitu. Walaupun memang sebagian dari pola makan, ada dari falyanzuril insan ila ta'ami, dari pola makan, tapi ada sebagian yang karena itu tadi hatinya yang kotor, hatinya yang suka marah-marah, dia meningkatkan tekanan darah, degup jantung jadi kenceng, jadi dia punya penyakit darah tinggi. Kayak gitu ya. Ada juga. Nah, salah satunya adalah pelit, Bu. Pelit itu penyakit hati, Bu. Pelit, nggak mau ngasih orang miskin, nggak mau berbagi, maunya buat sendiri, egois, pelit. Kalau Ustaz Zaidul Akbar bilangnya itu adalah orang yang pelit itu gampang punya penyakit kulit. Kenapa? Dia susunan syaraf di kulitnya itu akan rusak. Karena dari sifat tadi, gitu ya. Masya Allah orang bisawab. Tapi itu adalah betul kata Rasulullah, segumpal hati. Jadi manusia itu, di jasad manusia itu ada segumpal daging. Ketika daging itu baik, maka baik keseluruhannya. Ketika segumpal daging tadi buruk, maka buruk keseluruhannya. Itu kata Rasulullah, itu benar berarti kan? Sekarang penelitiannya begitu. Ya jadi itu berlapang-lapang aja. Hindari sifat pelitnya kita itu. Ya, Masya Allah. Oh iya, kalau pelit keburu disempit gitu ya. Ini kan buat makanan. Berarti artinya kalau pelit kan hubungannya sempit. Dicek-cek pula gitu kan. Iya. Iya, kalau anak-anak suka ribut untuk makanan. Tapi kalau anak-anak tuh begini, Bu, justru punya nilai spesial loh. Misalnya gini loh, usia sebelum balik dia punya yang namanya wilayah otoriter. Rasulullah dulu itu ada anak yang dia itu punya punya sesuatu yang dia itu diminta sama temennya. Kemudian setelah itu dia bilang, saya mau kasih nggak ya ini? Kata Rasulullah gitu, terserah kamu mau kasih atau enggak, itu otoritas otoriter kamu kasih atau enggak terserah kamu. Kalau anak ya, usianya belum balik, nah itu mereka punya otoritas. Justru di situ kalau dia merasa dihargai, ini barang saya, ini nggak boleh diminta, ini punya saya, ini hak saya, itu justru meningkatkan dia kepercayaan diri dan benteng dia wilayah dia. Artinya harga diri dia, nah gitu. Jadi kalau yang kecil justru jangan dipaksa, Bu. Kalau masih kecil jangan dipaksa, kasih. Jangan, dia jadi anak baik, jangan. Itu justru terserah dia, harus terserah dia. Kecuali sudah balik baru kita arahkan berbagi ya. Kalau dia udah puas, Bu, puas masa kecilnya dia, egoisnya puas, nanti gedenya dia nggak egois. Tapi kalau kecilnya kita paksa-paksa, kita suruh ngasih dia, pokoknya kasih terus, gedenya dia justru jadi egois, Bu. Jadi kecilnya tuh justru kita hargai dia,
kita berikan dia egoismenya itu fullkan aja di saat masih kecil itu. Contoh misalnya anak-anak kecil kan suka coret-coret tembok tuh ya. Kadang-kadang kita itu kasih fasilitas saja untuk coret-coret tembok, nggak apa-apa. Coret-coret tembok fasilitas untuk dia khusus gitu. Saya juga gitu, khususnya untuk mau coret-coret tembok. Nanti gede dia nggak akan coret-coret tembok Bu, karena dia udah puas. Dia udah puas dengan keegoisan, dia udah puas. Sama dengan pelit. Dia waktu kecil udah puas dengan rasa memiliki dia, mempertahankan diri dia, ini punya saya pokoknya. Itu dia dihargai oleh orang di sekitarnya, puas dia dengan itu. Gedenya dia nggak pelit insya Allah dengan izin Allah. Jadi nggak boleh dipaksa ya. Kalau anak kecil cucu kita, misalnya dia punya apa, kasih dong, harus jadi anak yang baik, jangan pelit. Nggak usah gitu. Jangan. Spesial. Jadi kalau mereka punya kayak gitu gimana? Mereka biasa selesaikan sendiri. Ya kita pantau aja. Nanti kalau udah besar, mereka udah sudah puas, dia udah nggak pelit lagi insya Allah dengan izin Allah. Gitu ya. Tapi kalau jadi rasa pelit ini tidak harus sesuai dengan usianya. Kalau kecil justru nggak apa-apa. Dia bukannya pelit, tapi dia berlatih untuk membagi. Kalau dia pengen bagi dengan ikhlas, bukan karena disuruh, bukan karena terpaksa. Kalau dia terpaksa, ini kan harga diri saya, bukan hak saya, kenapa harus dipaksa? Jadi gede dia akan ngasihnya itu ikhlas. Ya, gedenya nanti dia ngasih ikhlas karena saya udah terbiasa dengan keikhlasan, saya nggak dipaksa. Gede dia misalnya pelit, mungkin dulu dia dipaksa-paksa. Gitu ya. Iya, terbentuk sendiri kok, terbentuk sendiri ya seperti itu. Kenapa? Nah, itu ikhlas aja. Jadi kita nggak perlu maksa anak-anak cucu-cucu kita ya. Misalnya ada makanan, ada mainan, udah kasih mainannya, pinjemin, dipaksa gitu, jangan. Nggak apa-apa, dia nggak mau pinjemin nggak apa-apa. Tapi batasnya cuma sampai di usia balik, ya kan seperti itu. Kalau mau ngasih, baru kita kasih sebuah penghargaan. Wah hebat kamu, tapi nggak boleh maksa. Itu catatannya. Maksudnya gitu, ketika dia mau ngasih dengan ikhlasnya dia, kita kasih sebuah reward, kita kasih hadiah, atau kita kasih sekedar kalimat-kalimat yang membanggakan, tetapi jangan sekali-kali maksa. Dan itu menjatuhkan harga diri dia. Nanti gede dia pelit itu, karena dia dulu dipaksa-paksa. Itu sama sih di semua keadaan sebetulnya. Di semua kayak teriak-teriak, mohon maaf nih. Teriak-teriak tuh juga sama Bu, anak-anak itu nggak apa-apa teriak. Nangis juga biarin nangis. Nanti gede dia tuh nggak akan teriak karena dia udah puas waktu kecilnya. Ya, teriak kita cubit diem dia. Marah-marah dia kita cubit diem memang. Tapi gede lihat dia bisa teriak sama kita. Jadi teriak nggak apa-apa teriak. Itu bukan mereka itu bersih banget dari dosa. Sampai 7 tahun tuh mereka bersih banget dari dosa. Sampai balik ya. Sampai balik tuh mereka bersih banget dari dosa. Dia teriak tuh nggak dosa. Dia ngomong jelek aja nggak dosa. Ngomong jelek, mohon maaf, soalnya kan ada kalimat yang dari luar gitu mereka kebawa gitu ya, kebawa ngomong jelek. Kita udah marah aja, kita udah cubit, udah marah, udah ngomelin, nggak usah Bu, biarin aja. Nanti gede dia udah puas dengan ngikutin orang, gede dia nggak akan ngikutin orang, insya Allah. Dia udah puas ngikutin orangnya di waktu kecil. Itu semuanya, nangis juga gitu, cengeng, biarin aja nangis nggak apa-apa. Cucu-cucu kita ya, nangis nggak apa-apa, nangis aja, jangan nangis. Cengeng banget sih misalnya gitu. Atau kita bujuk aja, nangis nggak apa-apa, nangis aja. Gede, insya Allah dia kuat karena dia udah puas nangisnya waktu kecil. Gitu ya. Oke, yang ketiga. Sudah ya? Sudah jam 11 ini ibu saya. Segitu aja dulu. Memang tafsir tuh perlu pembahasan yang agak panjang. Saya coba review aja ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kau tahu orang-orang yang mendustakan agama? Yang pertama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama yang pertama adalah orang yang menghardik, mencemooh, menghina, memukul anak yatim. Yad'u, kan gitu. Kemudian setelah itu wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yang kedua, yang mendustakan agama adalah yang orang-orang yang tidak mau memberi makan orang miskin atau alias pelit bin medit. Enggak ya? Pelit bin medit. Pelit bin medit apa lagi satu lagi? Kikir gitu ya.
Oh ya, pelit, bin medit, bin kikir, bin koret. Bin apa lagi? Bin bakhil, bin apa? Iya, ya seperti itu ya. Sampai 2 itu aja ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di ayat ketiga. Ciri yang ketiga orang yang mendustakan agama. Itu kalau baca lagi Quran, lagi sholat, kemudian baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Saya harap ibu hafal artinya. Jadi ibu akan lebih bisa khusyuk sholatnya. Jadi kalau ibu sholat, ibu tahu artinya, makanya kita belajar tafsir ini kan dari Anas, qul a'udzu birabbil nas, tahu artinya gitu kan. Kalau lagi baca Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, ingat Ustazah Yuli waktu itu gitu kan. Yang sekarang lagi baca lagi sholat, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nanti kalau lagi sholat tarawih, imam baca itu, ibu saya harap hafal artinya. Maksudnya itu apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Imam baca gitu, kita tahu artinya apa itu tadi? Kau tahu orang yang mendustakan agama. Ayat yang kedua imam baca fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ibu tahu artinya bahwa wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Artinya apa? Itu aja dulu Bu. 3 itu udah hebat ibu bisa baca. 3 itu udah hebat ibu bisa hafalkan. Ya Masya Allah. Jadi kan begitu ya. Imam kan sering baca ini Al-Ma'un, Al-Kafirun dan lain sebagainya. Oke, sedikit demi sedikit lah ya kita terus belajar. Insya Allah sedikit demi sedikit. Kalau sekarang ingat 3 ayat tadi di rumah antar lupa nggak apa-apa. Besok lagi besok lagi belajar lagi. Insya Allah nggak lupa lah ya. Mudah-mudahan. Oke, itu aja ya ibu saya yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan menambah